تعالى ومن خصائص هذه الأمة إكرامهم في الآخرة بالرحمة الخاصة. Satu kekhususan kepada kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ikramuhum bil akhirah, di akhirat kelak. Di akhirat kelak kita akan diberikan ar-rahmah al-khassah, kasih sayang khusus untuk kita semua. Itu sebabnya Bapak Ibu, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan masuk surga. Pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang memang tidak mau masuk surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Jelas dan tegas Rasulullah. Apa sabda beliau? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat dan tunduk kepada apa yang kami tentukan dalam hidupnya selaku hukum, ya, wajib diselesaikan, haram dijauhkan, sunat dimaksimalkan, makruh dihindari, mubah diatur strategi upaya yang mubah bisa mendatangkan pahala. Innamal a'malu binniyat. Jadi apa di sini Bapak Ibu? Yani kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang memang tidak mau masuk surga. Siapa yang memang tidak mau masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mengikuti Nabi kita jelas masuk surga. Itu sebabnya Bapak Ibu, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Yuhibbukumullah, dicintainya kita oleh Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, tenang dalam hidup ini. Gimana Nabi Ibrahim yang dibuang di atas tumpukan api yang sedang membara? Nabi Ibrahim dicintai oleh Allah, selamat dia. Nah, kemudian Nabi Nuh, Nabi Yunus yang dibuang di tengah laut dalam, ternyata dicintai oleh Allah, selamat dia. Ikan yang menyelamatkannya, dibantu oleh ikan. Nabi Musa alaihissalam dicintai oleh Allah, dikejar terus oleh Firaun. Allah dengan mudah saja. Apa yang ada pada diri Nabi Musa diperintah oleh Allah, idrib biasakal bahr. Wahai Musa, tidak usah khawatir, tidak usah susah. Wahai Musa, idrib biasakal bahr, pukul laut ini dengan tongkatmu. Teplek, laut itu jadi belah dua, belorong terus, punya lorong. Nah, karena dicintai oleh Allah. Makanya kita mudah-mudahan, kita bertani. Lewat tani kita mencari cinta. Bagaimana kita dicintai Allah? Gimana kita dicintai oleh Allah? Dari bibitnya, ya tembot bibit dengan keduru nyindip, misalnya kan. Nah, ini bisa jadi kan? Bisa jadilah. Bibit dengan ngembot karena sedilangan, apa lalu ada tuang. Nah ini jadi tidak dapat ridho Allah, dicintai Allah. Kenapa? Karena bibit orang kita cabut misalnya. Ini misal saja. Atau misalnya ya banyak yang lain-lain. Kita bagaimana yuhibbukumullah? Bagaimana kita sebagai petani dicintai oleh Allah? Kalau kita dicintai oleh Allah, tidak perlu kita terlalu sulit. Ya, ada Bapak Ibu saking ajian, ya Allah, pagi sore nyemprot jualan keriting. Isi lelah dan semprot tanduran. Dekatkan diri dulu kepada Allah. Allah yang punya, Allah yang menentukan, Allah yang memberikan rezeki. Alladzi at'amahum min ju', yang memberikan kita makan, memberikan kita bagian rezeki dari pekerjaan yang kita kerjakan itu adalah Allah. Ridho Allah dulu. Bagaimana caranya? Kalau nyemprot, jangan kasupang semprot doang. Ya, baca bismillah, baca selawat, lalu karena kita minta mohon ridho Allah. Nah, ridho Allah yang kita minta. Kalau enggak katanya Allah, ya enggak.
Itu sebabnya antum tazra'unahu am nahnuz zari'un. Jangan jadi manusia sombong baru pintar lupa kepada Allah. Begini, tapi nyatanya tidak berhasil juga. Nah, jadi ini Bapak Ibu, mari segala-galanya jangan pernah putus. Kontak pertama diri kita untuk mencari, untuk dicintai Allah. Allah dulu. Mulai ngeder bismillahirrahmanirrahim. Ada waktu segera sholat. Nah, bersihkan diri dulu, baru Allahu Akbar. Kita mencari ridho Allah. Supaya apa? Apa yang kita kerjakan ini dianugerah, dirahmati, diberikan sukses, diberikan berhasil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menentukan itu adalah Allah. Kalau kita ini sebatas ikhtiar Bapak Ibu, sebatas ikhtiar kita, penentu akhir itu adalah Allah. Nah, oleh sebab itu Allah dulu segala-galanya kita mulai, yakni bismillahirrahmanirrahim. Begitu selesai alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Nah, itulah Bapak Ibu, mari apapun, siapapun, dimanapun kita harus yang pertama adalah kembalikan dulu kepada Allah. Siapa kita, untuk apa kita, akan kemana kita, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jangan lupa dirinya jadi manusia. Kalian saya jadikan dari tanah, kemudian pada suatu ketika akan ku kembalikan kalian menjadi tanah. Di akhirat nanti saya akan keluarkan juga kalian dari tanah. Itu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu hanya rota hidup kita. Rota kehidupan kita kan dari tanah, dari tidak ada menjadi ada, lalu dari ada menjadi tidak ada. Nanti akan ada setelah yaumul ba'ts, yakni hari dibangkitkannya kita. Nah, supaya kita nanti di hari kemudian enak, supaya kita aman, nyaman, tenang, maka mari berbagai kebaikan dalam hidup ini kita laksanakan. Berusahalah kita sama-sama tawasau bil haq. Itu sebabnya kita saling nasihat. Jangan sampai bapak-bapak karena kami memegang mic dalam kesempatan ini lalu kami akan dikatakan paling hebat. Tidak, sama kita. Malah bapak-bapak lebih hebat. Apa artinya lebih hebatnya? Ya, dan tidak ada penilaian lewat suara yang bapak-bapak sampaikan. Kalau kita ini apalagi dengan masa sekarang ini, harus kita hati-hati. Zaman Luqmanul Hakim makin niki Bapak Ibu, harus hati-hati. Ya, semuanya diterjemah, semua ditafsir, kurang-kurang susah. Nah, tapi sekalipun demikian kita sampaikan apa adanya. Nah, yang penting minallah wa fillah wa ilallah. Kita lanjut jamaah sekalian. Di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada kita semua bahwa manusia di akhirat kelak akan menjadi, dalam hidup di dunia ini dikelompokkan menjadi tiga. Dalam hidup di dunia ini manusia dikelompokkan menjadi tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Nah, dalam ayat ini manusia ada tiga tingkatan dengan diturunkannya, diwariskannya kepada kita semua Al-Quran. Thumma awrathnal kitab, Al-Quran. Alladzina astafaina
Allah telah pilihkan untuk kita semua. Allah yang pilihkan, bukan sembarangan. Allah yang memilihkan kita Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, Masya Allah, luar biasa. Kemarin kita ikuti penerimaan siswa baru di rumah Al-Quran di Montong Sugia. Ada yang hafal Quran 6 bulan 30 juz, ada yang 1 tahun, ya, ada yang bertahun-tahun tidak bisa hafal. Akhirnya ya kembali